Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang, apa kabar Ibu Tuti? Alhamdulillah, saat ini dalam keadaan sehat dan baik. Alhamdulillah, semoga selamanya selalu baik dan selalu sehat ya Bu ya. Mohon maaf nih Bu ya, kita akan mengadakan wawancara untuk praobservasi terlebih dahulu karena pada kesempatan kali ini kita akan merencanakan untuk kegiatan observasi Ibu nanti. Nah, di sini saya mohon izin untuk ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Boleh Bu? Boleh. Ya. Terima kasih Ibu. Oke, baik Bu. Nah, sebelum pertanyaan ini, tujuan kenapa saya harus melakukan kegiatan praobservasi terlebih dahulu, yaitu supaya Ibu, sekalipun Ibu tentunya sudah percaya diri, bisa lebih membangun kepercayaan diri Ibu lagi, sama tentunya Ibu menjadi jiwa yang tenang, tetapi setidaknya meningkatkan ketenangan Ibu dan kesiapan Ibu ketika nanti akan dilakukan observasi. Ya, baik Ibu. Nah, di sini ada tidak begitu banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu kaitan ini Bu, tujuan pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan, nanti ketika kita melakukan observasi pembelajaran, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan itu capaiannya itu seperti apa? Baik Bu, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti di dalam kelas, yaitu peserta didik mampu membuat sebuah keputusan dengan unsur kebahasan yang tepat, kemudian struktur juga tepat. Setelah itu peserta didik diharapkan mampu mempresentasikannya di dalam kelas. Iya, jadi ini ya take recount ya kontennya ya Bu. Betul. Oke, jadi nanti sampai ada produk gitu ya Bu. Iya. Iya, terima kasih. Berikutnya ini Bu, untuk area pengembangan dari peserta didik itu sendiri, kira-kira apa nih yang akan Ibu kembangkan? Untuk area pengembangan dari peserta didik itu ada beberapa yang akan saya kembangkan. Yang pertama tentunya aktivitas pembelajaran di dalam kelas. Nah, aktivitas pembelajaran di dalam kelas ini berkaitan dengan interaksi. Nah, baik itu interaksi antara saya dengan siswa ataupun interaksi antara siswa dengan siswa. Jadi supaya pembelajaran di kelas lebih interaktif, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, setidaknya menumbuhkan rasa percaya diri dan kolaborasi antar teman ketika mereka bekerja dalam kelompok begitu. Itu aktivitas pembelajaran. Kemudian juga saya juga ingin dalam kegiatan aktivitas pembelajaran juga ingin menerapkan budaya positif. Salah satunya adalah restitusi, karena ternyata kadang saya secara pribadi pun Bu, untuk melakukan kegiatan restitusi itu terfokus pada hal-hal yang negatif bagi siswa begitu. Padahal ternyata ketika kita sudah sedikit mengerti lah gitu ya tentang restitusi, apalagi kaitannya dengan pembelajaran, bahwa restitusi itu juga bisa dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi cakupannya luas ya Bu ya. Ya, jadi tidak hanya hal yang negatif saja itu. Kemudian tentunya juga pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya. Itu saja. Student center ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Dan kira-kira nih kita kapan Ibu melaksanakan observasi dan di kelas mana kira-kira? Rencana itu ada di kelas 8B hari Selasa jam 3 ke 4. Oh iya sih ya. Berarti hari Selasa jam ketiga dan keempat ya Bu ya. Oke, nah untuk strategi itu sendiri Bu, strategi yang Ibu persiapkan untuk nanti observasi. Strategi yang saya lakukan yang pertama tentunya menyusun perencanaan pembelajaran dalam bentuk satu, membuat modul ajar gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya menyiapkan media pembelajaran apa yang akan saya gunakan di dalam kelas. Kemudian dalam proses pembelajarannya tentu saya melakukan sesuai dengan sintaks yang ada dalam atau modul pembelajaran yang sudah saya buat, mulai dari kegiatan pendahuluan itu sampai ke kegiatan penutupan. Nah, di sana untuk kegiatan penutupan penilaian yang saya lakukan itu adalah penilaian formatif. Jadi bukan penilaian sumatif.
Jadi penilaian dalam proses pembelajaran gitu. Kenapa Bu seperti itu? Karena ini biasanya saya untuk membuat penilaian sumatif itu kan di akhir bab. Iya. Tapi karena ini memang belum di akhir bab, maka saya melakukan proses penilaiannya atau asesmennya adalah formatif. Penilaian selama pembelajaran ada 3 penilaian yang saya lakukan, penilaian sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan begitu. Jadi untuk pengetahuan ya saya akan memberikan siswa menanyakan pemahaman dulu lah tentang PTN apa gitu ya. Pemahaman, kemudian di dalam proses atau keterampilan tentunya ketika mereka membuat itu kita sambil berjalan itu yang melihat apa sih yang mereka lakukan, kemudian juga ketika mereka presentasi gitu. Begitupun dengan sikap juga tentunya pada saat proses pembelajaran dengan saya sebagai guru mencoba untuk membimbing anak gitu ya, berkeliling kemudian menanyakan pemahaman mereka apa yang sudah mereka kerjakan dengan sejauh mana itu ya tentunya itu adalah penilaian yang saya lakukan. Setelah itu juga strategi yang terakhir tentunya saya ingin meminta umpan balik itu dari siswa Bu. Iya. Karena umpan balik dan refleksi gitu ya kegiatan pembelajaran. Karena dengan adanya umpan balik ataupun refleksi pada saat pembelajaran itu bisa menjadi bahan evaluasi dari untuk perbaikan ya Bu ya. Betul, Bu. Untuk saya ke depannya begitu juga apakah pembelajaran atau mungkin ke depannya saya akan melakukan metode dengan media yang lainnya supaya mereka akan lebih senang dalam belajar. Berarti kalau seperti itu metode yang digunakan apa Bu? Metodenya discovery learning. Jadi yang saya lakukan adalah discovery learning. Mereka memahami dulu apa sih kita tahu, kemudian mereka mencari tahu, supaya itu mereka yang terakhir bisa membuat sebuah produk. Setelah berdiskusi dengan Iya, siap. Terima kasih Ibu sudah sangat lugas sekali, jelas sekali dari tahapan-tahapan dan semua pertanyaan dijawab dengan sangat dimengerti ya, dan bisa jadi pembelajaran juga buat saya. Nah, di sini saya juga mau menyampaikan tujuan dari observasi ini. Kenapa kita melakukan observasi? Yaitu yang pertama adanya penumbuhan, dan yang kedua perkembangan, yang ketiga pengawasannya. Notabene-nya dalam pengawasan ini kita sebagai monitor gitu ya, memonitoring pencapaian apa sih yang sudah dicapai seperti itu dan apa yang perlu ditingkatkan. Ya, baik Ibu, saya rasa cukup untuk wawancara observasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I go to America using the net? Ya, ya, internet, ya, ya. Ya, saya juga pernah pergi ke Amerika. Dari mana? Ya, pakai internet. Ya, pakai melalui apa? Google Map atau kita media sosial yang berkaitan dengan Amerika. Bahkan ke benua Afrika pun saya sudah. Masa kalian belum pernah? Ya. Oke ya. Karena kemarin dalam diagnosis awal waktu pertemuan pertama kalian itu auditory dan visual. Oke. Kita sekarang bagi kelompok. Siapa yang menjadi ketua kelompok? 4 orang ke depan. Ya. Satu dari siapa? Satu lagi. Oke, berhitung ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti satu lagi 5. 3, 4, 5. Silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Or experiences. Ya, kita akan membahas nih bagaimana sih cara menceritakan suatu recount text. Recount text itu adalah berisi pengalaman kita atau kejadian di masa lampau ya. Kejadiannya itu bisa yang unforgettable moment seperti cerita kehidupan kamu yang tidak bisa kamu lupakan hingga saat ini. Ya, nah kita akan belajar nih bagaimana sih kalau kamu diminta untuk retelling unforgettable moment. Well, student, first of all, kamu harus tahu dulu nih, apa sih tujuannya kamu retelling ini? So, when you retell a past event or experiences, of course, you want to give information about that past event or experiences, and also to entertain the listener. Jadi, kamu akan memberikan entertainment dan mungkin education juga mengenai kejadian yang sudah terjadi dengan kamu dan bisa menginspirasi orang lain juga dari recount text yang akan kamu ceritakan. Seperti itu ya. Well, nah setelah kita tahu nih social functionnya atau purpose of your speaking nanti, lalu kamu harus tahu nih apa yang harus kamu ceritakan. Bagaimana cara memulainya, Miss Mel? Oke, first of all, ada orientation nih. Ketika kamu mau retelling your past event atau experiences, kamu bisa bilang dulu kamu itu kejadiannya apa, kemana, mungkin di mana, sama siapa, dan bagaimana kejadian tersebut. Misalnya nih, kamu menceritakan unforgettable moment with your family when you went to Bandung. Nah, kamu ceritakan dulu. So last holiday I went to Bandung seperti apa? Nah, kamu ceritakan. In Bandung, I met my old friends, misalnya gitu ya. Jadi kamu menceritakan kamu itu di past event itu ngapain, kejadiannya seperti apa yang kamu lakukan. So you retell that one, ya. And after that, at the end itu ada reorientation. Di reorientation ini kamu mengkonklusi atau membuat kesimpulan dari kejadian di masa lalu tersebut. Misalnya kejadian itu adalah hal yang menyenangkan. Jadi kamu bilang misalnya, I was so happy with this moment, misalnya. Kegiatan. Kemudian yang terakhir adalah real ya. Apa itu real?
dari sini, ya. Kalian boleh memilih satu buah gambar yang akan kalian ceritakan. Ini kan ada dua ya. Boleh pilih salah satunya. Setelah kalian nanti menemukan kata kerja, kalian buat aktivitasnya apa? Yang terdiri dari 3 struktur tadi. Orientation-nya apa? Event-nya apa? Reorientation-nya. Ini cocok mengertinya dan ditanyakan? Tidak? Bawa HP kan? Bawa. Nah, kalian nanti setelah selesai mengerjakan ini, Ibu berikan kesempatan kalian untuk membuat satu, boleh menggunakan HP dalam bentuk presentasi, ya. Bisa pakai Canva, boleh. Atau saya mau ditulis saja, silakan. Sekreatif mungkin. Ibu kasih waktu 15-20 menit, cukup ya? Ya? Ya, silakan. Kalian diskusikan dengan teman. Ya, dibikin recount text. Jadi, pilih salah satu gambar, buat recount text dari gambar tersebut. Ya, pilih salah satu saja. Namun, sebelum kalian membuat, kalian tulis dulu kata kerjanya apa sih yang akan digunakan. Contoh bisa. Kemarin juga sudah ada gambaran. Oke, saya beri contoh lagi. My friends and I played in the water, swam together, took photos, and sent castles together. Reorientation. I felt very happy to be able to play with friends on the beautiful beach. Oke, thank you. Ibu beri tepuk tangan buat kelompoknya. Ada tanggapan dari reorientation-nya? Perhatikan, Reza atau teman-teman yang lain. Ada tanggapan tentang teks? Adi? Menurut kalian ini kata kerjanya sudah menggunakan kata kerja kedua belum? Sudah. Mana contohnya bisa menyebutkan? When. Apalagi? When ya. When. Ya, ini. Coba yang selanjutnya dilihat. Bagaimana?
Ada lagi kelompoknya. Observasi kelas ibaratnya bahasa Inggris di kelas 8C. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sangat baik. Ibu, alhamdulillah ya kita telah melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran ya Bu kemarin di kelas 8B ya Bu ya. Baiklah Ibu, di sini sebelum melakukan kegiatan pasca observasi ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu kenapa kita melakukan kegiatan pasca observasi ini ya. Jadi tujuannya itu untuk memberikan umpan balik seperti itu. Nah, di sini adapun selama kegiatan observasi kemarin, saya selama kegiatan observasi melihat Ibu secara langsung dari awal sampai akhir pembelajaran berlangsung. Saya melihat dari mulai aktivitas pembelajaran yang selama di kelas itu kan Ibu mau mengembangkan interaksi sesama murid ya Bu ya, baik sesama murid ataupun murid dan guru. Dan saya melihat itu sudah terlaksana luar biasa sekali Ibu. Jadi yang mungkin murid yang biasanya tidak biasa tersentuh kemarin terlihat mau berbicara, mau berpendapat dan hidup suasananya sebagaimana dari perencanaan Ibu yang Ibu tuangkan pada pra observasi. Berikutnya penumbuhan rasa percaya diri yang Ibu kembangkan terhadap kolaborasi antara murid dan kelompok itu juga sudah luar biasa terjalin, terbangun sehingga menunjang kegiatan capaian pembelajaran yang Ibu laksanakan yaitu pada materi tech recounting ya Bu ya. Betul. Dan berikutnya menerapkan budaya positif yang salah satunya restitusi dalam pembelajaran berlangsung. Itu pun luar biasa sekali di tengah-tengah pembelajaran Ibu membubuhi kegiatan restitusi itu sehingga anak distimulus dengan cara restitusi Ibu sehingga anak itu yang tadinya kelihatan stuck mau menjadi aktif kembali. Dan yang terakhir proses atau strategi pengembangan yang Ibu rencanakan pada praobservasi kemarin yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya juga melihat dan menyaksikan secara langsung ada kegiatan berdiferensiasi dari mulai proses, konten dan produk itu ada gitu, ada semua. Namun di sini ada sedikit catatan mungkin Bu. Karena mungkin notabene-nya di sini kita sekolah yang inklusi juga gitu ya Bu, dan kebetulan kelas yang Ibu observasi itu kemarin kita lakukan mungkin ada salah satu anak yang memiliki kebutuhan khusus. Tapi luar biasanya dengan sentuhan Ibu, kalaupun tidak begitu bisa menimbangi teman-temannya, adalah pergerakan si anak itu untuk mau berbaur. Hanya saja tentu tidak sama dengan yang lain. Mungkin itu Bu catatan-catatan selama observasi kemarin di kelas 8B hari Kamis ya Bu ya. Hari Kamis ya. Dan selanjutnya di sini juga saya mau melakukan, mohon izin ya Bu, mau melakukan wawancara pasca observasi ini Bu. Iya, maka Siap. Ini Bu, mari laksanakan. oh iya siap. Baiklah Ibu, dari beberapa tadi yang sudah saya sampaikan, di sini juga saya mau bertanya nih Bu, kaitan refleksi Ibu setelah diadakannya observasi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan dan yang merasa Ibu puas dalam kegiatan observasi itu atau bahkan ada yang perlu diperbaiki barangkali. Mangga Ibu. Terima kasih Bu Rena, jujur saja ya. Sebetulnya ada kegiatan pasca observasi ini bagi saya secara pribadi begitu, berarti kan saya mendapatkan umpan balik, satu refleksi dari Ibu sebagai observer, yang kedua adalah umpan balik, dan yang ketiga adalah evaluasi. Jadi evaluasi untuk saya secara pribadi mungkin memperbaiki kekurangan saya, dan saya mengetahui apa kekurangan dan kelebihan saya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, barusan terkait dengan kegiatan yang sudah saya lakukan kemarin waktu observasi, dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya memang memulainya dari awal ya, kegiatan pendahuluan itu karena di sini
RPP itu berkaitan dengan 3 ya Bu ya, yang harus ada berdiferensiasi, kemudian adanya budaya positif, dan kemudian adanya implementasi KSE gitu. Saya mencoba untuk menerapkan itu Bu dalam kegiatan pembelajaran saya di dalam kelas. Nah, untuk budaya positif saya masukkan mulai dari awal kegiatan, mulai dari pembuatan kegiatan kelas ya. Kemudian juga ada ya sedikit lah tentang kegiatan restitusi pada kegiatan di dalam proses pembelajaran ketika saya mendampingi anak-anak begitu. Kemudian untuk yang kegiatan KSE-nya saya juga terapkan Bu. Itu mungkin Ibu kemarin sudah melihatnya ya. KSE saya terapkan mulai dari kegiatan awal, pendahuluan, bagaimana kesadaran siswa, mulai dari berdoa dan lain-lain, kemudian menumbuhkan manajemen diri bagi siswa tersebut. Kemudian dalam proses kegiatan pembelajaran itu saya berdiferensi juga, tapi untuk pengelompokan itu secara heterogen. Cuma dalam prosesnya itu tadi karena di kelas memang ada anak yang inklusif gitu ya, membutuhkan pendampingan, jadi berdiferensiasinya adalah pendampingan terhadap siswa, jadi bukan pengelompokan berdasarkan gaya belajar. Jadi dalam satu kelompok itu heterogen, berbagai siswa dengan gaya belajar yang berbeda, kemudian saya kelompokkan dengan memberikan pendampingan yang lebih bagi siswa yang memang membutuhkan pendampingan itu di prosesnya. Kemudian untuk produk juga saya memberikan keleluasaan karena memang tujuan pembelajarannya adalah membuat kaun. Saya menyuruh ada yang membuat video, ada yang menulis di kertas gitu ya. Kemudian ada juga yang membuat menggunakan Canva karena memang ya di sini minimal anak tahulah saya bisanya di mana gitu. Kemudian itu di dalam kegiatan pembelajaran di kelas juga KSE berjalan mulai dari kegiatan yang kesadaran sosial. Jadi di sana anak-anak supaya bisa saling menghargai dengan rekan-rekannya, ada rasa kepedulian begitu. Kemudian juga adanya keterampilan berelasi, itu adalah bagaimana sih cara siswa di dalam kelompoknya bisa bekerja sama itu Bu. Kemudian yang terakhir ada pengambilan keputusan. Nah, ini kenapa diterapkan? Karena ketika mereka membuat sebuah produk, tentunya kan harus adanya kolaborasi tuh dengan rekan-rekannya. Mau apa yang diambil ya? Jadi mereka bisa memanfaatkan pengambilan keputusan tersebut di dalam kelompoknya. Mungkin itu adalah sedikit kegiatan yang saya lakukan di dalam kelas. Jadi antara tadi apa itu Bu, restitusi yang ternyata restitusi itu kalau kata Ibu bisa dilakukan bukan dalam hal konotasi negatif saja ya Bu ya. Dan budaya positif serta pengimplementasian KSE dalam pembelajaran itu kalau saya lihat dari dan cermati dari penjelasan yang pemahaman Ibu ternyata itu berkesinambungan ya Bu, dan menjadi satu kesatuan utuh gitu kalau disatukan ya Bu. Nah kira-kira Bu, ada hambatan nggak Bu untuk melaksanakan semua itu? Karena kan sepertinya itu mungkin ya, mungkin bagi sebagian banyak orang ribet gitu Bu. Nah ibu sendiri ada hambatan tidak? Sebetulnya kalau hambatan pasti ada Bu. Sebetulnya untuk hambatan-hambatan kegiatan pembelajaran di kelas itu ada. Apalagi ketika kita penerapan KSE itu kan otomatis menggugah anak untuk interaktif gitu ya. Namun ya tetap saja ada hambatan, terutama tadi bagi siswa yang inklusif gitu ya, membutuhkan pendampingan ya. Di sana bagaimana cara kita sebagai guru supaya anak itu juga mau ikut berinteraksi di dalam kelompoknya. Jadi selain tadi dengan penggunaan pengimplementasian KSE juga pastinya ada media pembelajaran yang bisa mendukung kegiatan mereka begitu ya. Jadi bagaimana caranya sih hambatan itu bisa saya atasi gitu ya. Satu dengan pendampingan lebih kepada anak yang itu. Yang kedua adalah ya penggunaan media pembelajaran yang bisa membuat anak lebih interaktif gitu.
Oh iya, jadi ternyata dari itu ada juga hubungannya dengan media pembelajaran Iya. yang Ibu laksanakan. Nah, untuk media pembelajaran yang kemarin Ibu sudah lakukan, nah, kira-kira itu masuknya ke ranah mana tuh Bu, media pembelajarannya? Kalau ke ranah yang bagaimana maksudnya? Ibu menyiapkan media pembelajaran model seperti apa gitu? Oh, ya. Pakai apa begitu Iya. ya? Kemarin untuk media pembelajaran saya menggunakan Canva ya Bu, Iya. secara digitalisasi. Ada dua bentuk sebetulnya kemarin saya buat, yang satu berbentuk PPT, yang satu Iya. dalam bentuk audio. Iya. Nah, kenapa yang ke PPT? Memang kalau yang audio kan ada penjelasan saya begitu ya di sana, supaya minimal anak mendengarkan saja dulu. Gitu. Kemudian nanti untuk PPT-nya saya untuk menjelaskan apa ya, penguatan lagi Iya. dari materi yang mereka awalnya mereka simak, kemudian setelah itu ya untuk mengetahui pemahaman siswa lah. Saya juga mengadakan penguatan dengan menggunakan PPT-nya itu. Begitu. Iya, nah dari itu Bu, sedikit juga buat pengetahuan saya nanti gitu. Nah dari yang sudah Ibu terapkan, baik media pembelajaran sebagai pemantik terhadap si anak keberlangsungan selama pembelajaran. Nah, oke Bu, nah jadi dari media pembelajaran Iya. yang sudah Ibu terapkan, mungkin Ibu merasakan ada kenyamanan ya Bu ya dalam pelaksanaan itu. Kira-kira ada nggak Bu media yang lain yang kira-kira bisa Ibu lebih kembangkan nanti untuk pembelajaran di materi yang tentunya berbeda, apa tetap menggunakan media pembelajaran yang model seperti tadi Ibu lakukan? Sebetulnya saya juga ingin mengembangkan media yang lain ya Bu, selain tadi kita memanfaatkan Canva ya dalam bentuk PPT ataupun audio gitu. Sejujurnya saya juga ingin membuat media pembelajaran berupa video. Sudah pernah mencoba, cuma memang belum ada satu hasil dari video pembelajaran sudah saya punya, cuma memang ingin lagi mengembangkan itu yang pertama. Yang kedua pastinya ini yang belum saya coba itu MPI ya, MPI itu ingin saya coba ke anak, jadi biar anak bisa membuka MPI itu, aplikasi itu sendiri, media pembelajaran itu sendiri, mereka sendiri membuka gitu ya. Cuman memang ada kelemahan mungkin Bu bagi saya di dalam kelas itu, tidak semua anak mau membawa HP sebetulnya pada saat jam pembelajaran gitu. Padahal punya semua ya Bu. Padahal punya semua gitu ya. Mungkin nanti kita antisipasi dengan menggunakan tablet ataupun Chrome yang ada di sekolah gitu. Jadi harapan sih dengan media pembelajaran yang berbeda, anak akan lebih interaktif dalam pembelajaran. Iya, dari media pembelajaran yang Ibu lakukan serta gaya belajar yang Ibu terapkan. Nah, dari semua itu, apakah tujuan pembelajaran Ibu dirasa tercapai tidak Bu menurut Ibu? Selama kegiatan pembelajaran kemarin saya rasa sudah tercapai Bu. Dari mulai tujuan pembelajaran saya kan ingin anak membuat sebuah take recount ya, pengalaman pribadi yang mereka alami gitu karena ketika mereka pergi ke suatu tempat ataupun mereka mempunyai pengalaman baik ataupun sedih begitu ya. Saya merasa sudah tercapai Bu, karena dengan pengalokasian waktu yang sesuai, kalau menurut saya sudah sesuai. Anak mulai dari pembentukan kelompok, kemudian dikasih lembar kerja, kemudian mereka bekerja dalam kelompok dengan berupaya untuk memenuhi kebutuhan mereka belajar begitu ya. Kemudian mereka juga menerapkan KSE di dalam kelompok, ternyata itu berhasil. Dan alhamdulillah sih kemarin anak bisa mempresentasikan dari hasil kerja kelompok mereka begitu. Jadi mereka bisa mengambil keputusan dan mempresentasikan di dalam kelas gitu. Jadi tolak ukur keberhasilan Ibu itu dalam tujuan pembelajaran yaitu ketika si anak sudah mencapai dari apa butir yang Ibu siapkan dari tujuan pembelajaran indikator yang saya inginkan itu dalam pembelajaran tercapai. Kira-kira kalau maaf ya Bu ya nih, bisa kalau di rate nih Bu, itu ada di angka berapa keberhasilan yang Ibu capai kira-kira? 9. Oke. Kalau maksimalnya 10 nih, kira-kira apa nih Bu yang perlu ditingkatkan supaya sampai 10 nih Bu? Jujur saja kalau untuk ke 10 memang satu hal dari
anak itu kemarin ada kebingungan di vocabulary sebetulnya, di vocabulary. Jadi mereka ada kebingungan untuk apa ya, berarti ini mungkin saya nanti ke depan anak supaya mempunyai kumpulan kosakata yang lebih banyak lagi, supaya mereka tidak terlalu kesulitan ketika mereka menulis begitu. Lalu ya kemarin juga saya juga mengajak mereka untuk membawa alat gadget gitu ya, HP untuk membantu mereka dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi itu sangat membantu sebetulnya secara digitalisasi. Jadi penambahan pembendaharaan kosakata anak juga ya Bu ya. Oke, siap. Nah, dari apa itu Bu, dari yang telah Ibu lakukan, kira-kira ada nggak Bu yang misalnya faktor penunjang pendukung untuk ketercapaian keberhasilan Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sampai Ibu mengatakan ini berhasil? Kira-kira komponen mana aja nih yang membuat keberhasilan itu? Sebetulnya banyak ya. Untuk faktor pendukung, satu, berupa sarana-prasarana sebetulnya yang disediakan oleh sekolah saat ini sudah sangat memfasilitasi saya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dengan adanya smartboard dan lain-lain itu. Kemudian yang kedua tentunya juga faktor manusianya, baik itu dari kepala sekolah yang begitu mendorong, memotivasi saya secara pribadi untuk mengembangkan kompetensi saya. Kemudian faktor dari siswanya juga, sebetulnya siswanya juga yang ibaratnya bisa diajaklah untuk kerjasama begitu. Kemudian juga ya faktor dari saya sendiri juga, karena memang ketika ada persiapan untuk kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi segala sesuatu kan harus direncanakan. Kalau ujuk-ujuk aja kayaknya akan susah ya Bu. Jadi ya itu tadi, kita memang harus membuat sebuah perencanaan pembelajaran sebetulnya sebelum kita masuk ke dalam kelas gitu. Perencanaannya seperti apa, mulai dari tujuan sampai ke sintak atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran bisa tercapai gitu. Oke, baiklah Ibu. Nah, dari semua yang telah Ibu paparkan tadi, ternyata ada kolaborasi dari stakeholder di sekolah ini ya Bu. Dari mulai kepala sekolah, sarana dan prasarana, serta mungkin aset di sekolah yang ada di salah satunya murid. Nah, cara Ibu pendekatan atau apa ya namanya, jadi menyentuh si anak itu supaya mau mengembangkan potensi dan mau menerima apa yang kita terima. Biasanya setiap guru itu kan memiliki cara yang berbeda gitu Bu. Dan kemarin saya melihat ada sedikit yang berbeda ketika Ibu memasuki kelas dengan saya yang masuk kelas gitu, seperti itu. Jadi kita di sini ya sebetulnya gini ya, tergantung juga sih Bu, tapi memang saya cuma berupaya saja sih. Yang pertama memang upayakan ketika kita masuk, anak merasa dulu jangan tegang dulu mungkin. Kita kemarin kan saya ada ice breaking supaya untuk mencairkan suasana lah gitu. Kemudian yang tadi membuat anak mindfulness dulu, berkesadaran penuh untuk ikut belajar, meskipun dengan bertanya kehadiran siswa, dengan menanyakan, dengan menjawab dengan perasaan, misalnya itu kan membuat mereka akan adanya kesadaran gitu ya. Kemudian media pembelajaran juga harus juga meaningful gitu kan, bermakna. Jadi pembelajaran di kelas itu bermakna, dan yang terakhir pastinya ya harapan sih adanya joyful gitu, pembelajarannya menyenangkan di dalam kelas gitu. Kemudian ya memang tadi betul harus ada mungkin pendekatan dan pendampingan secara khusus begitu kepada anak. Tadi penerapan budaya positif juga harus diterapkan di dalam kelas. Jadi memang semua komponen itu penting ya Bu untuk diterapkan, dan ternyata terlihat susah karena belum melaksanakan. Bagi yang belum, mungkin ternyata setelah dilaksanakan justru mempermudah kita dalam kegiatan pembelajaran ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya saya mau menanyakan kaitan rencana tindak lanjut Ibu, barangkali kedepannya seperti apa? Dari kegiatan pembelajaran. Iya, dari kegiatan pembelajaran. Ya, untuk rencana ke depan di sini ya, tadi yang pertama ingin menggunakan media pembelajaran pastinya yang berbeda lah ya gitu, supaya kegiatan pembelajaran lebih interaktif lagi. Kemudian nah ini tadi untuk penilaian Bu, penilaian kalau kemarin memang saya masih menggunakan penilaian formatif penilaian formatif itu penilaian hanya dalam proses saja gitu.
Sebetulnya sih yang sebelum-sebelumnya juga saya menggunakan penilaian yang itu tadi, membuat anak tidak terpaku dengan menulis di dalam kertas dengan menggunakan krisis. Kalau Google Form kan memang masih inilah anak sudah terbiasa. Nah kalau krisis kan ibaratnya seperti permainan game, tapi mereka ternyata Berpikir juga ya, Bu. dan belajar begitu. Jadi itu kemudian rencana tindak lanjut ke depan tentunya yaitu adanya refleksi dan evaluasi baik bagi saya secara pribadi ataupun refleksi dan evaluasi dengan anak-anak. Jadi dari mulai media pembelajaran sampai kemarin kan, ya betul ya Bu ya, kemarin kita melakukannya penilaian formatif karena memang belum di akhir bab ya Bu ya, kalau tidak salah Ibu bilang, dan saya juga menyaksikan sendiri. Nah untuk rencana tindak lanjutnya Ibu akan melakukan penilaian secara sumatif ya. Ya siap. Baik Ibu, nah untuk komitmen itu sendiri yang Ibu buat seperti apa dari tindak lanjut setelah pembelajaran observasi kemarin? Nah komitmen yang ingin Ibu bangun itu sendiri seperti apa? Komitmen yang ingin saya bangun tentunya yang pertama, tetap kita harus menyusun perencanaan pembelajaran. Sebelum ke dalam kelas gitu ya, kita menyusun perencanaan pembelajaran tentang media, metode apa yang harus saya lakukan. Kemudian juga komitmen waktu, bagaimana cara kita bisa memanajemen waktu. Juga ada komitmen dengan anak-anak di dalam kelas begitu. Jadi kita berupaya lah dengan anak-anak untuk berkomitmen ke depannya ya tentunya pembelajaran yang seperti yang 3 itu tadi, mindful, meaningful, dan joyful itu harus tetap dilaksanakan pada saat pembelajaran. Iya, berarti menyeluruh sekali ya Bu ya. Luar biasa sekali Ibu, terima kasih, dan mohon maaf ini masih ada beberapa yang ingin saya tanyakan kaitan tentang rencana pengembangan diri yang Ibu lakukan. Nah, baiklah Ibu, di dalam tahapan ini saya juga ingin bertanya area pengembangan yang ingin dikembangkan dari potensi yang Ibu miliki. Nah, itu seperti apa Bu? Dari hasil supervisi ya? Dari hasil supervisi. Baik. Kalau dari hasil supervisi kan saya ingin mengembangkan yang pertama tentang aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran yang pertama, saya ingin siswa lebih interaktif lagi di dalam kelas, kegiatan pembelajaran. Berarti dengan cara saya mungkin menggunakan media atau metode pembelajaran yang bisa menggugah anak untuk lebih aktif lagi. Kemudian tadi sebetulnya untuk penerapan budaya positif, penerapan budaya positif terutama restitusi memang agak kesulitan ketika sudah berjalan, cuma tetap membutuhkan apa ya, bagaimana sih strategi saya begitu menggunakan restitusi pada saat pembelajaran begitu. Kemudian tadi pengembangan dalam kegiatan akhir yaitu penilaian. Jadi untuk bentuk penilaian baik formatif ataupun sumatif saya ingin bukan hanya secara tertulis dalam kertas tapi penggunaan media digitalisasi lah. Itu. Nah dari area pengembangan tadi yang ingin Ibu kembangkan sampai adanya tujuan serta ukuran keberhasilan sampai pendukung tadi Ibu sudah sampaikan juga. Nah sekarang yang ingin saya sampaikan waktunya, kira-kira kapan Ibu mau melaksanakan itu? Tentunya sesegera mungkin Bu, ya pastinya sekarang bulan November, Desember besok sudah mulai ujian. Ya semester depan. Di bulan Januari jadi pengembangan untuk semester selanjutnya. Jadi area pengembangan setelah supervisi ini yang akan Ibu tindak lanjut untuk waktunya yaitu semester genap ya Bu, semester depan. Ya baiklah Ibu, terima kasih. Rangkaian pasca observasi sudah kita lalui. Terima kasih atas waktunya. Tetapi ada satu nih, saya mau minta umpan balik nih. Apa yang Ibu rasakan setelah kita melaksanakan wawancara pasca observasi ini? Yang saya rasakan pertama merasa lega. Jadi saya merasa lega bisa memberikan refleksi ya dari kegiatan observasi kemarin, kemudian juga mendapatkan umpan balik dan juga adanya evaluasi lah bagi diri saya secara pribadi tentang apa kelebihan dan kekurangan saya pada saat kegiatan observasi atau mengajar itu.
Terima kasih Ibu, dan saya juga tentunya banyak sekali manfaatnya dari kegiatan observasi bersama Ibu sampai hari ini. Pasca observasi, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu selalu bersedia dan aktif dalam suksesi pada program pendidikan guru penggerak saya sebagai rekan sejawat yang selalu membersamai saya. Mohon maaf selalu diganggu dan direpotkan. Terima kasih Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.